Oke, baik, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya, dimanapun sahabat berada saat ini di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu Jawa Bali saat ini masih PPKM level 4. Yang tertinggi itu berapa ya? Saya nggak tahu ya. Saya ini diajari begini-begini. Saya agak sedikit gaptek atau kadang-kadang misinformation. Level 4 itu tertinggi atau terendah? Saya kurang tahu, tetapi yang jelas level 4 itu mall belum dibuka kalau nggak salah, dan masih sama seperti yang selama 2 minggu atau 3 minggu terakhir kita mendapatkan di Jawa Bali. Jadi sahabat semua, kita tahu PPKM level 4 ini akan sampai tanggal 2 Agustus, dan hari ini informasinya yang terpapar sampai 45.000, naik lagi kemarin 28 ribuan, sekarang balik lagi ke 45 ribuan yang terpapar, dan ini sungguh sangat berat. Kalau hal ini terjadi, ini feeling saya aja ya, feeling saya sekali lagi, ini bukan sesuatu analisa atau dari data. Feeling saya kalau sampai tanggal 2 Agustus tidak juga turun, masih 30.000 sampai 40.000 yang terpapar, maka tujuannya sahabat semua ya, kita belum berbicara yang lain dulu, kita biar memahami kondisi saat ini. Jadi niat pemerintah mengadakan PPKM yang saya sampai sekarang lupa artinya apa gitu, mohon maaf, ngapunten pisan, ngapunten. Jadi yang jelas adalah kita waktu awal-awal Juli itu kita terpapar 30.000, 40.000, 50.000. Kemudian pemerintah berharap kalau itu turun sampai di bawah 10.000 yang terpapar per hari, maka itu adalah masa PPKM dilepas dan kita kembali berkehidupan sosial seperti biasa, normal gitu ya. Dan ternyata setelah kemarin PPKM itu gagal membawa ke angka 10.000, kemudian diperpanjang lagi, dan sekarang diperpanjang lagi setelah sampai tanggal 25, 26 diperpanjang lagi, sekarang diperpanjang lagi sampai 2 Agustus. Nah, yang diharapkan adalah dengan PPKM itu adalah pergerakan manusia, human movement adalah di bawah 50%. Tapi kalau bisa 70%. Tapi apa daya, faktanya hanya 15%, alias yang 80-an persen masih bergerak seperti biasa. Karena itu tidak ada perubahan yang signifikan, walaupun cukup ketat di sana sini membatasi, tetapi agaknya perut lapar dan kebingungan akan rekening di bank dan kantong menipis itu membuat logika beberapa sahabat kita yang 80% ini nggak bisa diam gitu ya, sangat bisa dimengerti. Dan pemerintah berat sekali kalau masih 15% yang berada di rumah, kemudian dicoba perpanjang lagi, dan faktanya hanya 20%-an yang berada di rumah, alias yang 80%-an masih keluyuran keluar, walaupun makanan, bisnis sudah tidak banyak dibuka lagi. Dan masukan dari beberapa teman yang dulu pada saat di rumah dia pakai Gojek, pakai GoFood, pakai pesan-pesanan online, food online, ternyata rekening bulanannya meledak. Tidak bisa juga dia belanja tiap hari pakai food online, dan ini membuat mereka mengurangi belanja online. Dan yang terjadi adalah banyak pengusaha yang pivot dari manual pindah ke digital, juga tidak dapat penjualan yang baik. Akhirnya banyak orang sekarang masak makanan di rumah. Jadi pebisnis yang tadinya pivot sebentar ternyata tidak survive juga. Itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Jadi saya rangkum bahwa yang diharapkan adalah 50% orang berada di rumah, faktanya hanya 15%. Sampai 2 kali perpanjangan PPKM, tidak turun juga sampai di bawah 10.000, masih 40.000 yang terpapar per hari, 45.000 hari ini. Dan kalau begini terus sampai tanggal 2 Agustus, maka kemungkinan besar PPKM ini akan diperpanjang, baik itu di level 4 atau level 3. Cabenya mungkin pedesannya agak berkurang, tetapi kita harus melihat fakta. Sebentar lagi 17 Agustus gitu ya. Di sini masyarakat bergerak lagi. Jadi
kalau itu bergerak lagi, masyarakat bergerak lagi, itu tidak pernah turun-turun di bawah 10.000, dan berita buruknya PPKM akan berkepanjangan. Jadi saya pikir masalah pemaparan COVID dengan PPKM ini terbukti tidak efektif gitu ya. Nah, mungkin kalau di setiap rumah dikasih duit 5 juta per 2 minggu, yang di daerah terpapar PPKM per kepala keluarga, mungkin mereka semua akan memilih diam, karena kalau mereka keluar mereka didenda 5 juta gitu ya. Kalau di dalam rumah dikasih 5 juta, jadi kalau keluar rumah di charge 5 juta. Mungkin orang Indonesia tuh memang mungkin jangan-jangan nggak bisa dipanis atau nggak bisa dihukum. Yang orang Indonesia tuh cocoknya adalah diberi hadiah atau diberi insentif. Jadi ya kepada kepala negara, pejabat saat ini, ya mbok pakai alternatif kedua, jangan dilarang. Kasih aja sudah duit, kasih vitamin gitu ya. Udah lepas aja, jangan-jangan ini pakai herd immunity, mungkin ya, karuan aja. Jadi ya vaksin diteruskan, vitamin dikasih setiap rumah, duit dikasih 5 juta sebulan gitu ya, mungkin mereka akan manut sama pemerintah dan gagasan-gagasan ini tadi. Oke. Kemudian saya juga ingin mengabarkan bahwa kita mempromosikan yang namanya kibarkan bendera putih jika Anda atau sahabat semua punya masalah keuangan, masalah kesehatan, dan tugas sahabat semua adalah menurunkan bendera putih itu dengan menolong mereka. Jadi bendera putih itu adalah tanda bukan menyerah, bukan kalah. Itu adalah tanda Anda butuh pertolongan, gitu ya. Kita bingung kalau bendera kuning nanti di sebagian wilayah dibilang kematian, tapi di daerah Makassar putih malah dibilang kematian. Tapi ini bukan itu masalahnya. Kita hanya ingin memberi signal dari sesama untuk sesama bahwa kalau ada bendera putih naik, tanya dia, tolong dia, gitu ya. Tetapi saat ini pemerintah dan partai yang mendukung pemerintah agak sensi gitu ya. Dianggap gerakan bendera putih ini adalah gerakan politik yang menganggap kalau itu banyak bendera putihnya dianggap pemerintah ini tidak perform, dan bendera putih ini gerakannya dicoba diganti dengan memasang bendera merah putih, yaitu pejuang melawan COVID. Ini yang saya sedikit heran, kok sensitif banget sih ya pada saat orang atas nama kemanusiaan bergerak dicap mau berpolitik gitu ya. Enggak lah. Kali ini nih politik nomor 5 kali. Nomor 1 adalah humanitarian atau keselamatan sesama anak bangsa. Kalau pemerintah nggak bisa bantu, kita coba bantu dengan berkontribusi menurunkan bendera putih. Jadi bendera putih sekali lagi bukan gerakan politik. Dan kalau Anda, wahai pejabat, sekarang memutuskan untuk memasang bendera merah putih sebagai bentuk perjuangan terhadap COVID, kita dukung juga gitu ya. Bendera merah putih kita naikkan. Tapi kalau teman kita lapar, kodenya apa? Kalau ditaiknya bendera merah putih kan perjuangan gitu ya. Nah, tapi terlalu politik. Sekali lagi, ini bukan politik. Nggak ada niat untuk kita yang mempromosikan bendera putih ini sebagai gerakan politik. Gerakan bendera putih adalah gerakan sosial. Tidak ada niatan untuk berpolitik. Anda aja yang menjabat. Toh 2024 Anda juga selesai semua jabatannya ya. Dan saya titip ya, tolong utangnya jangan banyak-banyak, karena kami repot bayarin utang Anda gitu ya. Sekali lagi, kami nggak akan cawe-cawe kok sama Anda ya, tapi pasti kami suruh bayar gitu ya. Dan Anda ya mbok jangan nambah lagi utangnya gitu ya. Berat loh, hampir 6.500 triliun utangnya saat ini, dan pilihannya Ibu itu juga masih ngutang lagi, nambah 500 triliun lagi. Itu kalau hampir berapa ya, kalau nanti di akhir masa jabatan hampir 10.000 triliun. Itu kalau bunganya 5% setahun itu 500 miliar, hanya 500 triliun hanya untuk bayar bunganya. Kasihan Pak, kita nih Pak, New Mind ini Pak, nyaurin utang gitu ya. Anda dapat nama sama pestanya, kita yang nyuci piring Pak. Ya kasihan dikit lah, kasihan dikit buat anak-anak New Mind yang nanti berkuasa ini ya Pak ya. Jadi wahai pejabat, sekarang Anda boleh lakukan apapun, tolong jangan nambah utang gitu ya. Pusing kita nanti bayarnya, anak cucu kita bayarnya. Dan tapi tenang, kalau New Mind berkuasa, Anda nggak diganggu kok, nggak ada masalah legal, nggak masalah buzzer menyerang Anda. Enggak lah. Anda aja yang pakai buzzer itu untuk membunuh karakter orang-orang yang tidak setuju. Silahkan Anda aja. Kita tidak akan balas. Itu bedanya. Kita akan mikul dhuwur mendem jero. Kita mendem
rasa kita kita akan kelarkan ini. Tidak ada dendam di antara kita. Bahkan Anda ngutang, monggo, tapi jangan banyak-banyak, karena kita akan nyaur. Tenang ya, saya nggak yakin Anda bisa nyaur atau membayar utang tersebut, tapi New Mind bisa. Jadi sekali lagi, pesan kepada pejabat, Anda masih punya 3 tahun. Bendera putih bukan gerakan politik, bendera merah putih Anda adalah gerakan politik. Anda mau berjuang melawan COVID, kita juga berjuang melawan COVID, kita mau membantu sama, itu adalah gerakan kita. Anda nggak dukung, nggak apa-apa. Anda mau menjalankan 3 tahun lagi, monggo, silahkan, kami nggak cawe-cawe. Tapi pesan satu aja, jangan nambah ngutang ya, gitu, karena repot kalau ngutang diperpanjang. Karena pasti kami yang nyaur, kami yang ini. Anda sekarang silahkan terus kedua, Anda boleh menggunakan buzzer, silahkan membunuh siapapun yang Anda mau oposisi, Anda mau eksekusi dengan buzzer Anda, silahkan. Tapi nanti jangan harap, kami nggak akan gabung dengan oposisi, kami juga nggak akan gabung dengan itu. Kami anggap semuanya old mind ya, mau oposisi mau incumbent, kami anggap semuanya old mind ya. Sekali lagi kami ulangi, New Mind itu menganggap oposisi saat ini dan incumbent itu adalah old mind. Kenapa kami bilang oposisi itu adalah old mind? Karena sampai sekarang oposisi itu tidak juga memberikan solusi kepada pemerintah. Dan kedua, pemerintah saat ini bengep-bengep berjuang lundang-lundung sendirian, keberatan, ditolong, disaranin, gak denger, ya wis, kita cuma bisa ngasih saran, kita nggak pernah ngeritik loh, ngeritik kasih saran, atau ngasih saran sekalian, Anda nggak pakai silahkan, nanti kita pakai gitu ya. Jadi sekali lagi, New Mind itu bukan oposisi, New Mind itu bukan incumbent, New Mind adalah NKRI garis lucu, dah gitu ya. Jadi pesan kami sekali lagi kepada pejabat, jangan pernah ngutang gedean karena kasihan New Mind. Tapi kalau Anda bisanya ngutang ya monggo, yang penting hidup ini NKRI masih tetap nyambung. Tapi kita akan semangat terus melunasi utang Anda. Satu, yang kedua adalah kita tidak akan cawe-cawe. Kita nanti tidak akan punya buzzer gitu ya. Kita akan menggunakan semuanya baik, semuanya terbuka, semuanya pakai tepos seliro. Kalaupun saya nggak ngerti ya, saya mungkin nanti atau teman-teman akan sowan kepada senior-senior itu gitu ya. Gimana ngurusnya waktu itu. Tapi yang New Mind tetap kita akan humble, rendah hati, dan tidak punya dendam ya. Itu kita berita yang di awal dialog malam ini, di malam Selasa di tanggal 27 Juli, di mana saat ini Santara alhamdulillah baru berusia 3 tahun, dan kami menyatakan masih perjuangan masih panjang untuk menolong UKM akar rumput. Kami baru saja menyalurkan total 3 tahun itu tidak sampai 200 miliar. Kami membutuhkan UKM yang masih membutuhkan dana, karena sekali lagi kami melihat bahwa UKM lah bisnis yang survive di masa krisis, yang tetap eksis di masa krisis adalah UKM. Terbukti tahun 98 UKM yang survive. Tahun 2008 sewaktu subprime mortgage menimpa dunia, UKM-nya survive. Dan tahun ini, tahun COVID, tahun pandemi, itu pun UKM yang bisa survive. Dan kita tahu UKM saat ini dianaktirikan oleh old mind, karena kita tidak bisa minjam kredit dibatasi, hanya daerah-daerah tertentu, harus punya jaminan dan lain sebagainya. Kalau sahabat punya masalah keuangan dan perlu pendanaan, Anda mau scale up, Anda mau meningkatkan penjualan, mau menambah cabang, apapun itu, yuk UKM datang. Kami, Anda mendaftar hari ini 10.000 UKM pun Santara bisa menelan dan membantu itu semua. Kami akan gulung komeng kerja keras seperti pemerintah saat ini membantu rakyatnya. Kita membantu sisi UKM-nya saja. Kami siap, dan kami tadi rapat semua di keluarga besar Santara untuk mulai hari ini, tanggal 27 Juli 2021, 3 tahun usia Santara. Kami siap tidak tidur siang malam, membagi jam kerja untuk membantu teman-teman agar UKM-nya bisa sukses, eksis di tengah krisis dengan pendanaan. Yang kedua adalah, kita tahu teman-teman investor, teman-teman yang mempunyai portfolio keuangan, kami sangat menyarankan, Anda saat ini mungkin punya tabungan, deposito, punya mencari tempat investasi.
Anda tidak perlu investasi besar yang beresiko, seperti misalnya di dunia properti Anda harus beli tanah dulu, seperti di usaha-usaha yang lainnya. Sementara uang atau modal Anda terbatas, katakanlah kecil, di bawah 10 juta, di bawah 20 juta gitu ya, dimana investasi yang lain besar-besar. Urun dana adalah kita bersama-sama bergandengan tangan membantu UKM. Jadi underlying uang kita adalah UKM, dunia nyata, dunia real. Jadi kalau Anda punya 10 juta, 2 juta, 1 juta, berapapun itu, kalau di deposito nggak ada artinya, ditaruh di ATM atau habis gitu ya, ditaruh di bini apalagi gitu. Nah, cobalah portfolio Anda, keuangan Anda mulai dibagi-bagi. Jadi misalnya letakkan sedikit di UKM Santara. Anda bisa pilih, sebentar lagi listing-listing di Santara itu akan bertaburan. Anda pilih sendiri. Di dalam investasi, Santara hanya penghulu. Santara tidak membuat menyarankan ini yang baik, ini yang buruk. Anda sebagai investor lah yang berhak memilih pasangan Anda. Kalau Anda adalah cowok investor, maka UKM adalah ceweknya gitu ya. Cari yang cantik, yang pinter, yang terus belajar gitu ya, untuk jadi pasangan investasi Anda. Jadi saya sangat sarankan kalau Anda berminat menjadi investor di Santara, hubungi nanti di IG-nya Santara, ada nomor investor. Kalau Anda mau invest, Anda nggak usah pikir, wah saya nggak punya duit 100 juta, kita nggak butuh. Sahabat, kita yang butuh adalah uang-uang yang nganggur, yang receh, ketimbang ditaruh di tabungan Anda di celengan babi itu, juga celeng gitu ya. Anda pindahkan aja 1.500.000 uang Anda itu, pindahkan ke UKM. Jadi ada dua hal. Satu, Anda bisa dapat dividennya. Dua, Anda menolong ekonomi saudara kita sendiri, para UKM. Jadi itulah filosofi Santara dan niat Santara untuk membantu. Dan Santara saat ini kami ingin melaporkan juga bahwa dalam 2-3 tahun ke depan, dan mulai dari ulang tahun yang ketiga ini, kita akan membuat Santara Internasional. Jadi Santara Viet di Vietnam, Santara Thai di Thailand, dan Santara Filipina. Itu 3 negara akan kita buat duluan. Jadi kita ingin Santara ini go internasional. Itu kita udah siapkan, kita udah ada mitranya. Jadi bukan hanya Gojek bisa di Vietnam, Santara pun bisa. Karena Santara punya keunikan, ini adalah equity crowdfunding pertama di Indonesia dan terbesar. Dan kita bercita-cita ingin menjadi yang terbesar di ASEAN atau di regional. Dan ini hanya membuktikan bahwa Indonesia bukan jago kandang. Indonesia di bawah New Mind itu ekspor kita. Buktinya Santara, karena di Vietnam, di Thailand, dan di Filipina tidak ada. Jadi kita go global, company kita dari sana ya dong untuk dong ya. Jadi Vietnam untuk Vietnam, Thailand untuk Thailand. Dia hanya pakai softwarenya kita. Dan mereka sangat antusias sekali. Nah, bayangkan kalau nanti ada 10.000 perusahaan Vietnam listing di Vietnam, tapi di Indonesia cuma 1.000. Yang ada masalah adalah orang Indonesianya. Orang Indonesia kakek mikir kali ya. Banyakan mikir, banyakan analisa, kepinteran kali ya, jangan-jangan. Karena itulah saya pikir ke depan, mbok kurangi mikir gitu ya. Berprasangka baik, banyak baca, terus banyak berdiskusi yang sehat. Jangan ngikuti buzzer nggak buat kita pinter gitu ya. Buzzer buat kita hanya jadi kuda-kuda terus, curiga terus gitu. Jadi sahabat semua, kita lanjut lagi. Santara Go Internasional ini dikawal oleh seorang profesional yang khusus untuk melaksanakan di bidang internasional ini. Dan kami serius sekali untuk membuat Santara menjadi perusahaan regional gitu ya. Kemudian ada lagi yang menarik. Santara adalah satu-satunya yang maaf agak meler ini. Jadi Santara satu-satunya saat ini yang siap dengan secondary. Secondary itu begini. Kalau Anda invest, Anda ingin exit, itu exitnya bisa di secondary. Jadi investasi itu ada dua. Satu dari dividen,
di mana Anda dapat benefitnya, dividen. Dua adalah kenaikan dari nilai saham tersebut. Dan kenaikan nilai saham tersebut bisa Anda lepas di mana? Di secondary market. Jadi kalau Anda misalnya saat ini di IDX atau di Bursa Efek Indonesia, Anda membeli saham katakanlah BCA gitu ya, harganya lupa saya sekarang berapa, 30.000 atau 29.000 kali. Begitu Anda membeli, suatu hari harganya menjadi 30.000 atau 31.000, ada untung 1.000-2.000 perak. Anda selain dapat dividen dari BCA, Anda juga bisa exit, dapat 1.000 atau 2.000 rupiah per lembar saham yang Anda beli. Jadi Anda dapat capital gain-nya gitu ya. Nah, capital gain itu eksekusinya ada di secondary market. Jadi kalau Anda sekarang pemain kripto, Anda doge, Anda beli Bitcoin di harganya harga dari langit, misalnya 100 juta, sekarang harganya 101 juta, Anda jualan untung 1 juta. Itu namanya secondary market. Anda melepas secondary market. Nah, sebentar lagi Santara akan meluncurkan secondary market. Izin kita dari OJK sudah lengkap. Jadi bisa dibayangkan saat ini ada 1 juta sahabat kita yang bermain di kripto gitu ya. Uangnya tentunya saham-saham internasional. Koin-koin yang Anda main adalah koin internasional. Jadi uang Anda sebenarnya menguntungkan negara lain. Terus kemudian di Bursa Efek Indonesia juga ada sekitar 1,2 juta investor yang setiap hari ada di floor saham untuk jual beli sahamnya. Dan kita berharap sewaktu Santara secondary-nya dibuka, itu adalah teman-teman yang portfolio keuangannya tadi bermain mengharapkan capital gain, Anda bisa menolong UKM karena yang Anda beli adalah saham UKM. Benar-benar ada sektor realnya, yaitu membantu sahabat UKM di Indonesia. Dan apa yang terjadi kalau di Vietnam, Thailand, dan Filipina kita bisa bersama-sama, ini terlalu mulus kalau kita bilang sekarang ya. Anggap 3-4 tahun lagi lah sampai 2026, 2027. Itu kita akan menjadi the biggest bursa UKM di dunia. Dan ini akan membuktikan bahwa Indonesia sekali lagi bukan jago kandang. Indonesia memang layak 2045 menjadi superpower country. Sekali lagi, Indonesia tahun 2045 layak menjadi superpower country. Sayangnya saat ini ya, sudah 20 tahun kita dipimpin oleh 3 kepala negara. Kita belum juga per hari ini menjadi negara superpower. Ya, saya sengaja membuat kata-kata ini untuk semua berpikir, bukan mengkritik, bukan ngeledek, bukan nyinyir, tetapi sebuah realita. 3 tahun kita dengan Ibu Mega, kemudian 10 tahun kita dengan Pak SBY, kemudian ditambah saat ini Pak Jokowi 7 tahun. Jadi total 20 tahun. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah menjadi negara superpower dalam 20 tahun? Jawabannya, kita masih negara pengimpor, kita masih negara penghutang, kita masih bergantung yuan dan dolar. Apakah itu dikatakan negara superpower? Gitu ya. Defisit neraca perdagangan kita sama Tiongkok membesar, gitu ya. Produsen kita juga bukan barang-barang yang nilai tambah, tetapi masih bahan baku atau komoditi. Apa yang terjadi? Ini loh yang kita mau tanya. Wahai sahabat semua, yuk kita mikir bersama ya. Kita mikir bersama. 20 tahun kita sudah dipimpin oleh pemimpin besar. Ibu Mega adalah pemimpin wanita yang powerful. Pak SBY gitu ya, juga sangat powerful. 10 tahun dia memimpin. Kemudian Pak Jokowi juga sangat powerful. Sudah 7 tahun dan masih 3 tahun lagi. Total 20 tahun saat ini. Pertanyaannya kita, apakah sudah jadi negara superpower? GDP per kapita waktu Bu Mega itu adalah 1.700. Kemudian sama Pak SBY dibikin sekitar 3.700. Kemudian saat ini Pak Jokowi naik 15% lah. 7 tahun naik 15%. Jadi sekitar 4.000-an gitu ya. Kalau Pak SBY naiknya 220%. Kemudian Bu Mega naik sekitar 15% 3 tahun. Jadi saat ini kita ulangi lagi. Apakah Indonesia menjadi negara superpower selama 20 tahun 3 presiden ini berkuasa? Nah, kemudian di 2024 para calon-calon yang ada itu genre politiknya adalah mirip dengan ketiganya. Misalnya kita sebut aja Pak Prabowo, ya dia adalah ke Ibu Mega gitu ya.
kemudian ada AHY mungkin ya, itu dia ke arah Pak SBY. Kemudian ya ada nama-nama seperti Pak Ganjar, Erick Thohir dan lain sebagainya, seperti istana sekarang atau Pak Jokowi genrenya. Apakah dengan mereka menjadi presiden 2024 sekarang yang ada di etalase politik sekarang ini, apakah selama 20 tahun ke depan akan membuat Indonesia menjadi negara superpower? Tanya deh, gitu ya. Anda kan ngefans tuh ya sama Pak Ridwan Kamil, ngefans sama Pak Ganjar. Nggak salah ngefans sama mereka. Saya juga ngefans loh, teman saya semua gitu ya. Tanya, 5 tahun dengan mereka, 10 tahun dengan mereka itu akankah membuat Indonesia menjadi negara superpower gitu ya? Nah, pertanyaan berikutnya. Emang ada negara dalam 20 tahun menjadi negara superpower gitu ya? Itu kan, ini Sontoloyo ngomong doang lu si Bosman ini, emang ada negara dalam 20 tahun menjadi negara superpower? Oke. Saya ini saya pembaca buku cukup gila gitu ya, dan dari video IG live terakhir dan hingga saat ini saya lagi membaca buku Deng Xiaoping the Transformation of China dari Ezra Vogel. Bukunya 700 halaman, saya baru baca 500 halaman. Very powerful sekali Deng Xiaoping ini. Dan ini yang saya mau ceritakan, apakah dalam 20 tahun emang ada negara menjadi superpower? Oke, jawabannya adalah begini. Sahabat semua, di tahun 1918 Perang Dunia Pertama berakhir. Dan disitulah Jerman kalah perang. Jerman harus menanggung hutang atau biaya Perang Dunia Pertama yang rusak tadi ke negara pemenang perang. Jadi sudah Jermannya miskin, Jermannya harus membayar kerusakan yang dia buat. Jadi Jerman kalahnya 2. Udah rata tanah di Jermannya, Jerman harus bayar utang. 1918. Kemudian 1933 Jerman menyerang Polandia. 36, 39 masuklah Perang Dunia Kedua gitu ya, sampai tahun 45. Udah, kita sederhanakan aja. Dari 1918 sampai 1938 itu 20 tahun. Jerman menjadi negara superpower. Betul nggak? Dia bisa mengalahkan Eropa kok dalam 20 tahun dari negara miskin, dari nol. Pertanyaannya, apakah waktu Jerman selama 20 tahun itu untuk menjadi negara superpower, Jerman ngutang IMF? Jerman minjem yuan? Jerman pakai teknologinya Tiongkok? Mikir nggak tuh? Ada nggak sih yang mikir? Apakah Jerman dagang? Jual 10 modal 5. Untung 5 ditabung untuk membangun Jerman yang modern, membuat alat perang yang kencangnya bukan main, membuat kekuatan militer dan bangunan terbesar di Jerman hanya dalam 20 tahun. Saya ulangi lagi, pakai IMF, pakai ngutang, pakai yuan, enggak kan? Oke, mulai nemen ini Bosman ini kalimatnya, nyindir tapi ya biar logik lah. Pengagum-pengagum pejabat sekarang tuh biar mikir gitu lah. Bukan saya ngenyek gitu ya, saya cuma ngingetin. Karena nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang ngomong juga gitu ya. Apa karena terlalu sibuk saat ini banyak cuan yang mereka harus bagi-bagi sehingga lupa belajar gitu ya. Ya wis, Bosman aja yang baca, Bosman yang belajar, saya kasih ke teman-teman semua gitu ya. Berikutnya adalah Jepang. 1945 Jepang rata tanah. Jepang rata tanah. Hiroshima Nagasaki itu rata tanah. Pusat perdagangan dia udah nggak produksi lagi. Kemudian 1964, 19 tahun, ada yang namanya Olimpiade Tokyo. Seperti sekarang ini ada Olimpiade Tokyo. Anda harus nonton. Waduh, itu atletnya model semua itu. Ada Alika Smith, ada Robin dari Kanada, ada yang Jerman. Udahlah, Anda nonton lah. Jangan kebanyakan nonton acara sinetron di Indonesia, itu nggak ada pelajaran apa-apa itu. Sekarang udah sehat, kita semangat nonton lah Olimpiade yang saat ini ada di Tokyo gitu ya. Oke, balik lagi ke selama 19 tahun, kemudian Jepang membangun di tahun 1964 Jepang mengadakan Olimpiade Tokyo, dan itu adalah Olimpiade modern pertama di dunia.
atlet-atlet yang datang ke sana terkagum-kagum, kok bisa Jepang menjadi negara yang sangat maju gitu ya dalam tahun 64 itu. Dan kemudian tahun 80-an alias 20 tahun setelah itu, kita bicara tahun 80-an, ada Sony, ada Toyota itu menguasai dunia seperti China sekarang. Jadi ternyata bisa tuh menjadi negara superpower dalam 20 tahun gitu.